Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Abdullah Zulbijadain, sahabat yang diridhoi hingga digalikan kuburnya oleh Rasulullah SAW. Suatu hari, usai melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW seperti biasa menyalami para sahabatnya. Tak lama berselang, mata Rasulullah SAW tertuju kepada seorang pria yang wajahnya sangat asing. "Engkau siapa?" tanya Rasulullah SAW kepada pria sederhana berpakaian kasar dengan bahan dan warna kain yang sama. Mendengar pertanyaan manusia paling mulia itu, lelaki tersebut lalu menceritakan asal-usulnya. Dia mengaku bernama Abdul Uzza. Uzza hidup bersama pamannya di wilayah Muzaniyah. "Cukup lama aku merahasiakan keislamanku. Hingga kemarin ketika pamanku mengetahui, dia mengusirku. Dia meminta kembali seluruh pemberiannya, bahkan baju yang aku kenakan. Aku serahkan bajuku saat itu juga. Lalu aku pulang ke ibuku dan dia memotong kain kasar ini menjadi dua. Satu untuk sarungku, satu untuk baju," ucap Abdul Uzza. "Kalau begitu namamu adalah Abdullah Zulbijadain, hamba Allah yang mengenakan dua kain kasar," kata Nabi menimpali. Zulbijadain bernama lengkap Abdullah bin Abdun Nahim bin Afif bin Sahim bin Adwi bin Salabah bin Sya'ad al-Muzani. Abdul Uzza adalah nama yang disandangnya sebelum masuk Islam. Rasulullah pun mengganti namanya dengan nama Abdullah. Adapun gelar Zulbijadain yang disematkan punya cerita tersendiri. Dari Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi berkata, Abdullah Zulbijadain berasal dari Muzaniyah, tinggal di rumah pamannya. Selama tinggal di sana, dia sangat patuh dan baik dengannya. Suatu hari pamannya mendengar bahwa dia memeluk Islam. Maka pamannya marah sehingga semua barang yang diberikan supaya dikembalikan. Bahkan pakaian yang menutupi badannya disuruh melepaskannya. Dia pun pulang menemui ibunya. Melihat anaknya tidak memakai pakaian, ibunya terus mengoyak kain penutup tebal miliknya menjadi dua. Sejak itulah dia dipanggil Zulbijadain, artinya yang memiliki dua helai pakaian. Dia dibesarkan di kabilahnya Muzainah. Kabilah ini berada di dekat Gunung Warhon, dekat Madinah. Orang tua Zulbijadain sangatlah miskin. Hingga menginjak dewasa, dia belum mendengar tentang ajaran Islam. Maka setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah, Zulbijadain mulai mengenal Islam. Abdullah Zulbijadain adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat setia. Dia bahkan tinggal di Masjid Nabawi karena memang tidak memiliki rumah. Kondisi itu jelas membuatnya lebih dekat dengan Rasulullah SAW hingga hari-hari bersama Nabi digunakannya untuk menyerap ilmu-ilmu agama Islam. Dia juga dikenal memiliki semangat jihad luar biasa, seperti saat menjelang perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Dia meminta doa kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah SAW, doakan aku terbunuh pada perang ini hingga memperoleh mati syahid." "Tidak, engkau tidak akan terbunuh. Tetapi jika engkau sakit demam lantas wafat, engkau mati syahid," jawab Rasulullah SAW kala itu. Benar saja, perang Tabuk dimenangkan tanpa pertempuran. Akan tetapi saat hendak kembali ke Madinah, Abdullah Zulbijadain mengalami demam. Hingga akhirnya pada suatu malam salah seorang sahabat yakni Abdullah ibnu Mas'ud mendengar suara seperti orang menggali tanah.
Saat itu terlihat cahaya menyilaukan dari tempat yang agak jauh dari kemahnya. Abdullah ibnu Mas'ud kemudian menghampiri lokasi tersebut untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan para sahabat lain terlihat sedang menggali liang lahat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusung jenazah seorang pria dan memasukkannya sendiri ke liang lahat seraya berdoa, "Ya Allah, hari ini aku ridho kepadanya, maka ridhoilah dia." Doa itu merupakan doa istimewa yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala memakamkan jasad pria yang ternyata adalah Abdullah Zulbijadain. Abdullah ibnu Mas'ud yang mendengar doa istimewa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lantas merasa iri, seraya berujar, "Seandainya jenazah itu adalah jenazahku," gumam salah satu ahli tafsir terkemuka di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.